Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyanyi dengan satu suara atau unisono. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, dan bantu agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Untuk peta konsepnya adalah seperti ini ya. Peta konsep pada pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Silakan diamati. Kemudian tujuan pembelajaran, dan ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Tonton terus video ini agar kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi kali ini. Seni budaya kelas 7, menyanyi dengan satu suara atau unisono, semester ganjil. Menyanyi merupakan sebuah aktivitas yang biasa dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja maupun kapan saja. Menyanyi yang demikian dapat disebut dengan menyanyi secara perseorangan atau perorangan, sedangkan yang disebut dengan menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan secara individu atau satu orang saja, tetapi harus dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Oleh karena itu, menyanyi secara unisono dapat disebut pula dengan menyanyi dengan satu suara. Dalam menyanyi secara unisono ini sangat membutuhkan kerjasama dan kekompakan agar suara yang dihasilkan nanti dapat menjadi suara yang harmoni dan enak didengar. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai menyanyi dengan satu suara atau menyanyi secara unisono. Kemudian untuk bernyanyi unisono secara umum adalah bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melakukan pokoknya saja. Kemudian teknik bernyanyi. Untuk teknik bernyanyi secara unisono dibagi menjadi dua. Sini ada yang pertama teknik vokal dan yang kedua teknik pernafasan. Yang pertama kita akan bahas tentang teknik vokal. Apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan juga nyaring. Kemudian unsur atau istilah dalam teknik vokal ini di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada artikulasi, yang kedua ada phrasing, yang ketiga ada intonasi. Nah, masing-masing ini apa saja pengertiannya? Kita akan simak video selanjutnya. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi dalam menyanyi pelafalan kata yang harus jelas ya, pelafalan kata harus jelas. Misalnya seperti kata Indonesia pada lagu Indonesia Raya harus dinyanyikan seperti ini contohnya. Indonesia ya, tidak boleh dinyanyikan secara tidak jelas, misalnya menjadi na 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 na. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Ini untuk contohnya, contoh gambarnya seperti itu. Lanjut ke phrasing. Phrasing adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga kata atau kalimat yang dinyanyikan menjadi mudah didengar dan dimengerti.
Selanjutnya intonasi. Nah, apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat saat bernyanyi. Jadi intonasi di sini tinggi rendahnya. Jadi nada itu ada yang nada tinggi dan ada nada rendah. Lanjut, ada teknik bernyanyi yang kedua, yaitu teknik pernafasan. Teknik pernafasan adalah teknik saluran pernafasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Nah, teknik pernafasan di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik pernafasan dada. Yang kedua ada teknik pernafasan perut. Dan yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Nah, masing-masing jenis pernafasan ini akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada pernafasan dada. Pernafasan dada adalah proses pernafasan yang hanya menggunakan organ bagian atas atau paru-paru. Pada saat menggunakan teknik pernafasan ini, dada akan berkontraksi dan mengembang. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok untuk digunakan dalam bernyanyi atau vokal, ya, karena itu tadi nafasnya pendek. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut adalah jenis pernafasan dengan proses bernafas yang membuat perut akan berongga besar. Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar yang akan membuat paru-paru lebih cepat lemah dan letih. Untuk pernafasan diafragma adalah proses pernafasan dengan cara mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut dan juga rongga diafragma. Letak diafragma adalah di antara rongga dada dan rongga perut. Jenis pernafasan diafragma ini adalah jenis pernafasan yang terbaik untuk digunakan pada saat bernyanyi karena akan menghasilkan nafas yang panjang dan ringan. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan, ya. Nah, ini berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, tentu saja, ya, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model. Eksplorasi lagu model yang dimaksud adalah lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Oke, kita lihat. Nah, ya, kita sudah sampai di slide terakhir. Demikianlah pembelajaran hari ini dengan materi menyanyi dengan satu suara atau unisono. Ya, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, ya, atau di Japri atau WA grup kelas masing-masing. Oke. Mungkin itu, ya, yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini tentang menyanyi dengan satu suara. Nah, sekian dan terima kasih, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa cepat menyerap ilmu yang saya share, yang saya bagikan meskipun kita lewat pembelajaran daring. Oke, semoga kalian bisa cepat paham dan tetap jaga kesehatan.
Semoga kita bisa melalui wabah ini, bisa melalui pandemi ini dengan seksama dan sukses. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya akan saya berikan di next pertemuan. Oke.